Terdapat 130 juta lebih wanita hamil dan persalinan di seluruh dunia per tahunnya. Nah, tahun ini para ibu hamil harus berhadapan dengan ancaman infeksi virus COVID-19. Tentunya hal ini akan menimbulkan kekhawatiran untuk kita semua. Salam sehat, berjumpa lagi dengan saya Dr. Chandra Giram. Seperti biasa, di channel ini saya akan berbagi informasi seputar kesehatan, terutama yang berkaitan dengan ibu hamil, infertilitas, dan kesehatan reproduksi. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 adalah virus baru, sehingga segala sesuatu terkait virus ini masih dalam tahap penelitian. Beberapa hal yang telah diketahui antara lain jenis virus, cara penularan, dan gejala yang ditimbulkan. Namun, banyak hal yang masih belum diketahui, seperti dampaknya terhadap ibu hamil dan bayinya, serta tentunya obat atau vaksin yang masih dalam proses pengembangan atau penelitian. Berbagai sumber yang terpercaya, yakni Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kemudian CDC, American College of Obstetricians and Gynecologists, kemudian Royal College of Obstetricians and Gynecologists, termasuk Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia telah menyampaikan beberapa hal, yaitu COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, mulai dari bayi hingga lansia, dan terdapat kelompok usia dan kondisi-kondisi kesehatan tertentu yang menjadikan rentan terhadap infeksi virus ini. Bagaimana dengan ibu hamil? Apakah ibu hamil dapat atau rentan terinfeksi? Dan apakah ibu hamil yang terinfeksi dapat menularkan pada janin? Riset tentang virus ini masih sedang berjalan. Data mengenai dampak COVID-19 pada kehamilan pun masih sangat terbatas. Walaupun secara imunologi, ibu hamil termasuk rentan mengalami infeksi. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh WHO, belum ada bukti wanita hamil berisiko lebih tinggi terinfeksi virus ini dan dengan gejala atau komplikasi yang lebih berat. Belum terdapat bukti bahwa wanita hamil yang terinfeksi virus COVID-19 akan memiliki risiko keguguran yang lebih tinggi atau terjadinya gangguan pada bayi yang dilahirkan. Juga belum ada bukti bahwa virus ini ditransfer atau ditransmisikan secara vertikal dari ibu ke bayi. Virus COVID-19 tidak ditemukan pada plasenta, sampel air ketuban, maupun air susu ibu. Belum diketahui apakah penularan ke bayi terjadi pada saat kehamilan, saat persalinan, atau setelah persalinan. Jadi, apa yang harus dilakukan ibu hamil untuk mencegah COVID-19? Untuk saat ini, ikutilah anjuran pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan. Karena Departemen Kesehatan telah menerbitkan pedoman bagi ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir selama social distancing. Adapun prinsip-prinsip pencegahan COVID-19 pada ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir secara umum tidak terdapat perbedaan dengan kondisi tidak hamil. Lakukanlah langkah-langkah universal precaution dengan selalu cuci tangan memakai sabun selama 20 detik atau hand sanitizer, kemudian pemakaian masker, jangan menyentuh wajah, menjaga kondisi tubuh dengan rajin olahraga dan istirahat yang cukup, makan dengan gizi yang seimbang, tetap mengkonsumsi vitamin dan mempraktikkan etika batuk bersin, serta senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Untuk berkonsultasi lebih baik gunakan telepon atau servis online, dapat menghubungi call center COVID-19, dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Jika diharuskan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, buatlah janji terlebih dahulu dengan dokter kandungan Anda agar tidak menunggu lama dan menghindari antrian atau hanya dalam kondisi emergensi seperti pada trimester pertama jika ada tanda dan gejala kehamilan di luar kandungan seperti nyeri perut, kemudian perdarahan, dan rasa pusing dan lemas. Untuk trimester kedua dan ketiga, jika merasakan kontraksi berulang, perdarahan, gerakan janin berkurang, pecah ketuban, nyeri kepala hebat, tekanan darah tinggi dan kejang, atau jika memang sudah memiliki penyakit penyerta lainnya. Selama perjalanan ke dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan, tetaplah melakukan prinsip pencegahan penularan COVID-19 secara umum. Untuk yang masih bekerja, work from home jika memungkinkan, atau kurangi aktivitas di luar rumah kecuali untuk keperluan logistik atau mendesak lainnya. Bagaimanakah untuk persalinan? Kurang lebih 13,7% ibu hamil tanpa gejala bisa menunjukkan hasil PCR COVID-19 yang positif. Oleh karena itu, semua persalinan harus dilakukan di fasilitas kesehatan untuk menurunkan risiko penularan. Untuk ibu hamil yang merupakan PDP atau terkonfirmasi positif COVID-19, direkomendasikan untuk bersalin secara operasi sesar.
Bagaimana jika saat ini sedang menyusui? Jika sedang menyusui dan tidak memiliki gejala, higienitas tangan serta alat bantu menyusui adalah hal yang terpenting. Untuk seorang PDP atau terkonfirmasi positif COVID-19, tidak direkomendasikan menghentikan ASI atau air susu ibu karena bayi membutuhkan nutrisi dan antibodi yang terkandung dalam ASI yang akan nantinya memberikan peluang kekebalan terbaik melawan virus ini. Namun, harus diperhatikan bahwa close contact saat menyusui dapat berisiko terjadi penularan. Oleh karena itu, selalu gunakan alat pelindung diri. Ibu menggunakan face shield atau masker N95, sedangkan bayi menggunakan face shield yang khusus disediakan untuk bayi. Dan juga tidak diperbolehkan melakukan inisiasi menyusui dini maupun rawat gabung di rumah sakit. Ayo lawan COVID-19, bersama kita bisa, bersama kita sehat, bersama kita selamat. Terima kasih sudah menonton video ini, senang bisa berbagi. Jangan lupa subscribe channel ini, berikan komentar berupa masukan atau saran, dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya.